di sebuah desa terpencil bernama Desa Gandara, hiduplah keluarga Pak Jaya dan istrinya, Bu Ratmi, bersama putra tunggal mereka, Adi. Pak Jaya bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang pas-pasan, sementara Bu Ratmi membantu dengan berjualan kue di pasar. Namun, hidup mereka tidak pernah tenang karena terjerat utang dengan rentenir desa, Bu Ratna. Utang yang semakin membengkak membuat hidup mereka penuh tekanan. Suatu malam, ketika mereka sedang berbincang di ruang tamu, Bu Ratmi tak bisa lagi menahan amarahnya. "Pak, sampai kapan kita hidup begini? Utang kita makin hari makin menumpuk. Adi sebentar lagi masuk sekolah, butuh banyak biaya," seru Bu Ratmi dengan suara gemetar. Pak Jaya yang mencoba menenangkan istrinya hanya bisa menghela napas panjang. "Saya sedang berusaha, Bu. Sabar dulu ya. Nanti saya cari jalan keluarnya." Namun Bu Ratmi yang sudah lelah dengan janji-janji suaminya menepis tangan Pak Jaya dengan keras. "Saya tidak bisa begini terus, Pak. Mungkin lebih baik kita pisah saja," katanya dengan suara serak penuh kesedihan. Pak Jaya merasa hancur. Malam itu, ia memutuskan keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke jembatan tua di tepi desa. Angin malam yang dingin dan suara jangkrik serta burung hantu menambah kesan suram di hati Pak Jaya. Ia berdiri di tepi jembatan, memandang ke sungai yang mengalir tenang di bawahnya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul seorang wanita tua berpakaian lusuh. Wajahnya separuh tertutup selendang kumal, namun matanya memancarkan sinar aneh. "Pak Jaya, kamu kelihatan sangat putus asa. Aku bisa membantumu." Suara wanita itu lembut, namun penuh misteri. Pak Jaya terkejut. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" "Aku bisa membuatmu kaya raya, asalkan kamu bersedia membuat perjanjian denganku," kata wanita itu sambil terkekeh pelan. "Kamu hanya perlu memberikan satu tumbal, dan segala utangmu akan lunas. Istrimu akan kembali bahagia, dan hidupmu akan berubah." Pak Jaya merasa bimbang, namun godaan untuk keluar dari kemiskinan terlalu besar. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu mendekat dan berbisik, "Setiap malam Jumat, bawalah sesajen ke tepi sungai ini, dan hanyutkan sehelai rambut anak yang kamu niatkan menjadi tumbal. Lakukan itu sampai malam Jumat Kliwon berikutnya." Pak Jaya yang sudah putus asa akhirnya setuju. "Baiklah, saya akan melakukannya." Hari-hari berikutnya, Pak Jaya mulai melaksanakan ritual tersebut. Ia mengincar anak-anak di desa yang bermain di sekitar sungai. Salah satu targetnya adalah Budi, anak lelaki tetangganya. Pak Jaya dengan hati-hati mengambil sehelai rambut Budi dan menghanyutkannya di sungai sesuai instruksi wanita tua itu. Namun, malam itu, saat Pak Jaya kembali ke rumah, ia merasa ada yang aneh. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Budi yang ceria selalu terbayang. Hatinya semakin hari semakin tidak tenang, namun ia tidak bisa berhenti karena terikat perjanjian. Pada malam Jumat Kliwon, Pak Jaya menyelesaikan ritual terakhirnya. Ia berharap semua akan berakhir dengan baik. Namun, keesokan harinya, desa digemparkan oleh berita hilangnya Budi di sungai. Warga menemukan jasad Budi yang utuh, namun dengan luka gores di dadanya. Kecurigaan pun mulai mengarah ke Pak Jaya, karena beberapa warga melihatnya berada di sekitar sungai malam itu. Warga desa yang marah berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Jaya. Mereka menuduhnya melakukan pesugihan dengan menumbalkan Budi. Pak Jaya yang ketakutan mencoba menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukannya karena terancam oleh makhluk gaib. Namun, warga yang sudah terlanjur marah tidak peduli. Mereka menyeret Pak Jaya ke balai desa untuk dihakimi. Di hadapan kepala desa, Pak Jaya memohon ampun dan berjanji akan menghentikan semua ritual itu. Kepala desa yang bijak memutuskan untuk mengusir Pak Jaya dan keluarganya dari desa agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan hati yang penuh penyesalan, Pak Jaya dan keluarganya meninggalkan desa Gandara, berharap bisa memulai hidup baru di tempat lain. Namun, di hatinya, Pak Jaya tahu bahwa dosa dan kesalahan masa lalunya akan selalu menghantuinya, membawa bayang-bayang kelam yang takkan pernah hilang.